Kakak semua. Mudah-mudahan sehat selalu ya dan lancar puasanya. Kita sudah memasuki 2 minggu terakhir ya, sekitar 2 minggu terakhir Ramadan tahun ini, dan ini Ramadan ketiga ya. Kita berpuasa berdampingan di masa pandemi. Nah, sebenarnya bagaimana ya pada saat kita berpuasa itu imunitas tubuh kita bagaimana? Kita rentan nggak ya terpapar dengan COVID-19? Nah, hal ini nanti yang akan dikupas tuntas oleh narasumber kita. Saat tertib acara pada hari ini, peserta diharapkan merename nama pada Zoom dengan format nama underscore domisili, kemudian dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama acara, dan nanti mengisi link presensi yang akan dibagikan oleh panitia pada kolom chat. Susunan acara pada hari ini adalah yang pertama, pembukaan acara oleh MC, yaitu saya sendiri. Kemudian yang kedua, tilawah oleh Ustadz Firdaus Mardaris, tilawah oleh Ustadz Firdaus Madaris. Kemudian yang ketiga, sambutan Dirwil LPPKM BKPRMI DKI Dr. Gigi Devis Pranata Indra Mars. Kemudian yang keempat, sambutan Ketua Umum DPW BKPRMI DKI Bapak Nanang Jahidin SOSI. Kemudian yang kelima adalah acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Dr. Ririn Ahdiati, dilanjutkan dengan pertanyaan dan diskusi. Kemudian penutupan pada sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti akan ada door prize nih untuk 5 orang yang terpilih, jadi silakan ikuti acara, kemudian stay tune ya sampai akhir acara. Baik, selanjutnya kita beranjak pada acara yang kedua, yaitu tilawah oleh Ustadz Firdaus Madaris. Apakah Ustadz sudah hadir, Ustadz? Sudah siap? Insya Allah sudah siap. Baik, kepada Ustadz Firdaus Madaris kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya jelas nih, dengar. Jelas, Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus syiyami kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidul zalimin wala yazidul zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ustadz. Kemudian sebelum beranjak ke acara kedua, perkenankan kami dari panitia menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu berkaitan dengan adanya perubahan link pada pagi hari ini ya, Bapak Ibu dan adik-adik dan kakak. Baik, kita akan beranjak ke acara kedua, yaitu acara ketiga, yaitu sambutan oleh Dirwil LPPKM BKPRMI DKI dengan Dr. Gigi Davis Pranata Indramars. Dr. Davis, apakah sudah siap? Siap, insya Allah. Oke, baik. Apa kabar Dr. Davis? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik, silakan Dr. Davis. Waktu dan layar, saya persilakan. Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas terucap melainkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmatnya, atas berkat nikmatnya pula sehingga kita dapat bertemu, bersilaturahim di forum ini, di forum online, kajian online BKRMI DKI Jakarta. Salawat teriring salam juga tercurah kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ketum BKRMI. Di sini sudah terlihat Bapak Nanang Jahidin SOSI. Yang kedua, kami ucapkan banyak terima kasih kepada para peserta kajian webinar yang tadi disampaikan mungkin ada perubahan link gitu ya. Mudah-mudahan acara kita bisa maksimal. Yang ketiga, mungkin saya ingin menyampaikan sedikit tentang LPPKM. Nah, LPPKM ini adalah satu lembaga dari BKRMI, yakni Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Kesehatan Masyarakat, LPPKM. Nah, harapannya LPPKM ini dapat memberikan perhatian ya kepada program pembinaan, kepada kesadaran masyarakat ya dalam mewujudkan kehidupan yang sehat, baik itu sehat jasmani, baik itu sehat rohani ya, yang tentunya berbasis masjid. Adapun di LPPKM ini ada beberapa program-program yang akan ditelurkan oleh LPPKM ini ke depannya. Mungkin kita akan sampaikan sedikit ya gambaran dari program-program yang akan dilaksanakan LPPKM BKRMI ini ke depan. Yang pertama itu ada namanya Masjid Education Health. Nah, Masjid Education Health ini isinya adalah salah satu adalah webinar hari ini. Karena di sini isinya seminar dan webinar tentang penyakit yang mungkin sering timbul di masyarakat kita, baik itu COVID-19 dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada namanya Satgas Penanggulangan COVID. Nah, ini sempat kita adakan sekitar 2-3 bulan yang lalu adalah sentra vaksinasi. Yang ketiga itu program kerja dari LPPKM ini ke depannya adalah Masjid Care. Nah, Masjid Care ini isinya seperti sunatan massal, pemeriksaan kesehatan, donor darah, yang mungkin kita rasa perlu gitu ya kita adakan khususnya di DKI Jakarta ini. Yang keempat program kita itu ada namanya Life Savers. Jadi program pelatihan kegawat daruratan dasar. Jadi memang harapannya ya kita semua minimal memahami bagaimana menangani kegawat daruratan walaupun dari sisi
atau dari dasar-dasarnya dulu gitu ya. Jadi kita nggak kagok, jadi kita nggak panik ya ketika kita mendapatkan mungkin orang-orang terdekat kita atau orang-orang yang kita temui itu mengalami mungkin kegawat daruratan. Dan yang terakhir program kita adalah Masjid Health. Jadi ini program penguatan ya dan pemberdayaan masjid. Harapannya memang di setiap masjid itu kita punya klinik-klinik, kita punya ya mungkin harapannya bisa ada rumah sakit ya yang ditelurkan oleh BKRMI ini. Nah mungkin ini ya singkat awal dari LPPKM DKI ini. Selamat mengikuti acara webinar kesehatan LPPKM ini. Yang hari ini tema kita adalah imunitas tubuh saat puasa. Apakah rentan terhadap COVID-19? Nah mungkin selamat mengikuti acara. Maka kami sudahi. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Khirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Gigi Devis Pranata Indra Mars. Kemudian untuk selanjutnya, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum DPW BKPRMI DKI dengan Bapak Nanang Jahidin SOSI. Kepada Bapak Nanang, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya sudah terdengar? Sudah Pak, sudah terdengar jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada hari ini, Dr. Ririn Ahdiati. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, keafiatan. Kemudian yang sama-sama kita hormati Dirwil LPPKM, Dr. Gigi Devis Pranata Indra, beserta seluruh pengurus LPPKM, yang sama-sama kita hormati juga seluruh pengurus DPW BKPRMI di Jakarta, para ketua DPD BKPRMI DKI Jakarta, juga seluruh peserta kajian online terkait kesehatan yang mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, dan keberkahan. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan BKPRMI DKI Jakarta yang digagas oleh salah satu lembaga BKPRMI yaitu LPPKM, yang mana LPPKM ini konsen terhadap kesehatan masyarakat yang ada di BKPRMI. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin, amin, amin. Baik, Bapak Ibu, sahabat semua yang dirahmati Allah Taala, yang pertama kami ucapkan terima kasih atas nama DPW BKPRMI pada lembaga LPKM DPW DKI Jakarta yang telah menginisiasi kegiatan pada hari ini. Ini merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh lembaga
LPPKM dan juga dicanangkan oleh DP BKPRMI terkait kepedulian BKPRMI terhadap kesehatan masyarakat. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Depis bahwa banyak sekali program-program yang insya Allah ke depan bisa dilaksanakan oleh PKM. Mudah-mudahan ini bukti nyata BKPRMI berhikmat untuk masyarakat, BKPRMI ada untuk masyarakat, dan ini juga salah satu menunjang program-program pemerintah DKI Jakarta, terutama di bidang kesehatan. Insya Allah ke depan BKPRMI DKI Jakarta, khususnya LPKM, dapat berkolaborasi bersinergi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, yang mana beberapa waktu lalu saya sempat bicara dengan Bu Kepala Dinas. Insya Allah banyak program-program yang bisa dikolaborasikan, disinergikan. Ya, termasuk salah satunya beberapa waktu lalu kita telah melaksanakan kegiatan vaksin booster ya di Masjid Istiqlal. Ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa untuk PKM. Mudah-mudahan ke depan bisa ditingkatkan lagi. Izin BKPRMI DKI Jakarta juga selain memiliki LPPKM, satu lembaga kesehatan, BKPRMI juga memiliki 6 lembaga lainnya. Ya, diantaranya adalah yang pertama LPTKA, ini lembaga pengembangan dan pembinaan TK Al-Quran, yang memang lembaga ini khusus untuk menangani program pemberantasan buta huruf Al-Quran. Ya, lembaga pendidikannya ada di TKA, TPA seluruh DKI Jakarta. Kemudian juga ada PKS terkait tentang ketahanan keluarga sakinah, ya, dan ada lembaga pendidikannya disebut TAAM atau Taman Asuh Anak Muslim. Kemudian juga ada FFSDM, ini terkait dengan pembinaan pemuda remaja masjid, yang salah satu programnya adalah SGQ, ya, Sentra Generasi Qurani, yang kemarin juga sudah melaksanakan kegiatan webinar terkait problematika pemuda remaja khususnya di DKI Jakarta. Kemudian juga ada LPEKOP, ini terkait ekonomi koperasi. Mudah-mudahan anggota-anggota BKPRMI yang konsen kepada entrepreneur bisa gabung di LPEKOP ini. Berikutnya juga ada LBHA terkait bantuan hukum, dan terakhir ada Brigade Masjid, ya. Brigade Masjid BKPRMI yang memang konsen kepada yang utama adalah kesewaptaan, kemudian juga kebencanaan dan resiko segala macam, ya, insya Allah. Nah, harapannya ke depan seluruh lembaga yang ada di BKPRMI terus bergerak bersinergi untuk, ya, kemaslahatan masyarakat, ya, terutama yang ada di DKI Jakarta. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Depis dan tim LPKM semuanya yang telah memaksimalkan menyelenggarakan kegiatan pada hari ini, dan mudah-mudahan lembaga-lembaga yang lain juga terus bergerak, berkolaborasi, bersinergi dengan seluruh unsur lapisan masyarakat, dengan lembaga swasta, dengan lembaga pemerintah, sehingga nantinya BKPRMI benar-benar nyata manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat DKI Jakarta. Mudah-mudahan ini yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti webinar kesehatan. Mudah-mudahan dengan webinar ini kita lebih memahami atau peduli terkait kesehatan kita, sehingga aktivitas kita, jika kita sehat semuanya, ya, insya Allah aktivitas kita juga bisa berjalan dengan baik dan lancar, terutama menjelang 10 hari terakhir Ramadan ini, ya, terkait juga masa pandemi yang memang kalau pemerintah ini belum berakhir. Mudah-mudahan juga
kita BKPRMI menjadi salah satu ya organisasi yang peduli terkait penanganan COVID-19 ini. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa hidup atau beraktivitas dengan normal kembali. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Mohon maaf lahir batin. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nanang Jahidin SSI. Kemudian selanjutnya acara inti nih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan adik-adik dan kakak-kakak. Nah, nanti jangan lupa untuk stay sampai akhir acara karena akan ada door prize ya untuk 5 orang yang terpilih. Acara inti berupa pemaparan materi oleh Dr. Ririn Ahdiati yang akan dimoderatori oleh Dr. Davis. Maka acara saya serahkan kepada moderator. Silakan Dr. Davis. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, izin kembali lagi saya nimbrung di sini menjadi moderator. Baik, di webinar hari ini puasa Ramadan ya pastinya adalah salah satu ibadah yang wajib kita jalani, harus kita jalani oleh setiap umat muslim ya di dunia ini. Nah, agar puasa dan ibadah lainnya itu tetap berjalan dengan baik ya, berjalan dengan lancar, kesehatan tubuh tentunya juga harus selalu prima. Nah, salah satu cara yang kita lakukan itu adalah menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, tadi disampaikan oleh Ketum Pak Nanang, mengingat masih pandemi ya, masih berlangsung di Indonesia ini, maka menjaga daya tahan tubuh tetap kuat itu menjadi hal yang sangat penting hari ini. Agar puasa kita yang kita jalani ini bisa baik dan tubuh kita tetap kuat, terlindung dari COVID-19. Nah, untuk itu para peserta webinar, hari ini kita akan pertajam, hari ini kita akan perjelas mengenai hal ini dengan webinar hari ini yang bertemakan imunitas tubuh saat puasa, apakah rentan terpapar COVID-19. Nah, insya Allah ini akan dibahas lengkap oleh narasumber kita yang alhamdulillah sudah ada. Ya, ini Dr. Ririn Ahdiati. Mungkin saya bacakan sedikit ya aktivitas beliau. Dr. Ririn Ahdiati ini aktivitasnya pertama manage care team di Halodoc. Yang kedua Halomedica Klinik. Yang ketiga, pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Yang keempat, dokter keluarga, bina keluarga, sehat mandiri. Domisili beliau di Pasar Minggu, status menikah dengan 3 orang anak. Ini mungkin biodata singkat dari pembicara kita hari ini, Dr. Ririn Ahdiati. Mungkin tidak berpanjang kalam, selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Ririn Ahdiati. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Dr. Davis. Sebelumnya saya mau cek sound dulu, suara saya cukup terdengar jelas, Dr. Davis? Cukup jelas. Jelas. Baik, kalau begitu alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Yang saya hormati Ketua BKPRMI DKI Jakarta, Bapak Nanang Jahidin, dan juga seluruh pengurus wilayah yang juga mungkin hadir pada kesempatan hari ini yang saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi insya Allah tidak mengulangi rasa hormat saya. Kemudian seluruh rekan-rekan di LPPKM BKPRMI yang sudah menyelenggarakan kegiatan webinar pada pagi hari ini, dan juga seluruh rekan-rekan peserta webinar yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan waktu luangnya di hari Ahad 24 April ya 2022. Alhamdulillah senang sekali saya bisa bersilaturahim dengan teman-teman semua. Saya panggilnya teman-teman ya, Dr. Davis boleh ya? Boleh, silakan Dok. Untuk teman-teman semua yang sudah hadir di sini, terima kasih banyak. Salam kenal dari saya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberikan perlindungan dalam aktivitasnya, kelancaran dalam ibadah puasanya. Kita sudah di penghujung Ramadan, Masya Allah, Alhamdulillah sudah di hari ke-22 ya Dr. Davis ya, kalau tidak salah ya. Iya. Ya, 22 ya. Mungkin juga sudah ada beberapa yang melakukan persiapan mudik nih Dr. Davis ya, menuju ke kampung halaman masing-masing ya. Mudah-mudahan dimudahkan semuanya, kesehatannya, rezekinya ya insya Allah. Lancar, kita bisa menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan benar-benar penuh dengan kemenangan. Gitu ya. Dan tentunya kita harapkan adalah dalam keadaan sehat juga insya Allah kita bisa menutup Ramadan dalam keadaan sehat, dan tentunya sehat yang terjaga paripurna gitu ya dalam jangka waktu yang lama insya Allah. Baik, sebelum Dr. Davis saya mau cek dulu saya sudah bisa share screen belum ya? Oke, sudah dijadikan co-host ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat mungkin Dr. Davis screen saya? Sudah, Dok. Sudah terlihat ya? Terlihat. Baik, Alhamdulillah. Salam kenal dari saya, rekan-rekan semua. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Davis tentang siapa sih saya gitu ya. Mungkin banyak yang belum kenal siapa saya, jadi saya ucapkan salam kenal dari saya. Saya Dr. Rin Ahdiati. Kalau rekan-rekan, teman-teman semua mungkin pernah ada yang pakai aplikasi Halodoc ya, Halodoc yang warna merah itu. Saya tergabung di official dokternya di sana. Memang tidak langsung melayani untuk online consultation, nggak langsung megang konsultasi online, tapi kita behind the screen gitu ya. Kita di official dokter di Halodoc-nya, di managed care-nya, kemudian juga di klinik Halo Medika. Alhamdulillah sekarang juga masih proses pendidikan dokter spesialis di FKUI. Mudah-mudahan doakan saja semoga bisa cepat selesai dan lancar ya. Dan kemudian domisili saya di Pasar Minggu, mungkin ada juga dari sini rekan-rekan sekalian yang orang Pasar Minggu, mungkin Dr. Davis ya, atau sekitarnya ya, tetangga saya ya. Dan alhamdulillah sudah ada tambah lagi tahun ini. Dan alhamdulillah juga aktivitas di tim siaga COVID ya, beberapa perhimpunan juga terlibat ya sebagai tim siaga COVID. Baik, rekan-rekan sekalian, kita mau ngobrolin apa nih hari ini ya? Kita mau ngobrolin tentang imunitas tubuh ketika puasa. Mungkin sebagian besar dari kita ya, atau banyak orang yang beranggapan kalau puasa itu kan kita nggak makan gitu ya, kita nggak makan, kita nggak minum gitu. Ibaratnya siang kita harus aktivitas, kemudian tanpa ada asupan di siang hari gitu. Mungkin secara logika gitu ya, kita berasumsi sepertinya imunitas kita akan turun dong gitu ya ketika puasa gitu ya. Kan kita nggak makan, kita nggak minum ketika siang hari, sedangkan kita harus beraktivitas gitu. Itu logika kita gitu. Tapi ternyata saya akan mengawali bahasan materi pada pagi hari ini dengan landasan utama Al-Quran, yang tentu sebagai seorang Muslim, kita meyakini betul bahwa setiap apa yang tertulis dalam Al-Quran, itulah sebuah kebenaran. Ya, la raiba fih, nggak ada keraguan dalamnya, gitu ya. Termasuk di surat Al-Baqarah yang kita jadikan salah satu landasan tentang puasa ini. Ayat 184, Allah menyampaikan, wa antasumu khairul lakum, in kuntum ta'lamun. Jadi dengan berpuasa itu khair gitu ya. Puasa itulah kebaikan untuk kita semua. In kuntum ta'lamun, kalau kita tahu, kalau kita bisa menjalankan puasa itu dengan cara yang baik gitu ya, tahu tips and triknya, tahu khasiatnya, maka puasa itu akan menjadi khair, akan menjadi
sebuah kebaikan untuk kita, baik kebaikan secara ruhiyah kita gitu ya, batin kita, dan juga baik bagi kesehatan tubuh kita secara fisik. Nah, kalau bicara tentang sistem imun, teman-teman semua, ini hanya bahasan basic aja ya, karena kita kan ngobrolin masalah sistem imun nih hari ini gitu ya. Sistem imun itu secara garis besar itu Allah desain dengan 2 jenis gitu ya. Yang satu ada sistem imun bawaan, satu lagi sistem imun adaptif gitu. Sistem imun bawaan itu apa sih dok gitu ya? Jadi sistem imun bawaan itu sistem imun yang memang dia sudah ready, sudah tersedia dalam tubuh kita, yang sudah Allah ciptakan untuk manusia gitu ya, untuk menghadapi hal-hal atau pencetus-pencetus yang tidak spesifik gitu. Contohnya misalkan sistem imun yang bawaan, misalkan ya mungkin yang ringan deh. Contohnya ketika kita batuk ya teman-teman. Batuk, bersin itu adalah bagian dari respon ya, reaksi tubuh kita untuk mengeluarkan zat asing yang masuk, entah itu debu, entah itu mungkin kotoran, entah itu mungkin cuaca yang dingin gitu ya, memberi sinyal kepada kita dengan batuk. Itu salah satu contohnya gitu ya, imun bawaan. Kemudian contoh yang lainnya lagi, misalkan teman-teman kalau kena apa namanya luka gitu ya, kena luka kemudian berdarah gitu ya, nanti akan ada respon di mana luka yang berdarah tadi itu dia akan mengering, ya kan, akan mengering, darahnya berhenti. Nah itu bagian dari respon imun bawaan. Nah kemudian ada juga imunitas adaptif, imunitas yang didapatkan gitu ya. Jadi sistem imun yang adaptif ini dia akan teraktivasi, dia akan muncul ketika kita mendapat paparan dari penyebab yang spesifik. Nah, contoh yang paling umum saat ini terjadi adalah COVID. Nah, teman-teman pernah dengar nggak sih kalau misalkan musim COVID ini kan suka ada pertanyaan gini, udah cek antigen belum? Gitu ya. Gimana hasil cek antigennya gitu? Atau ada bahasa, udah cek rapid nih, rapid antibody. Nah, antibody itu teman-teman adalah sistem pertahanan tubuh yang dibentuk secara adaptif. Jadi ketika orang kena COVID, tubuh akan merespon dengan mekanisme sedemikian rupa gitu ya, kemudian akan menghasilkan antibody COVID gitu ya, bahasanya antibody SARS-CoV-2. Nah, antibody SARS-CoV-2 inilah yang diharapkan ketika orang itu sudah sembuh dari COVID, diharapkan dia nggak gampang kena COVID, gitu logikanya. Ya, jadi bedanya kalau yang adaptif, dia ada pemicu yang spesifik gitu ya. Kemudian nanti tubuh akan menghasilkan antibody yang spesifik juga. Orang pernah kena cacar misalkan ketika dia kecil, kemudian terbentuk antibody cacar, ya. Sehingga sampai dewasa dia akan maksimal terhindar nggak kena cacar lagi karena sudah punya antibody cacar. Itu sistem imun adaptif, gitu ya. Itu bedanya. Ini gambaran umum aja ya teman-teman semua untuk sebagai apa ya, ibaratnya sebagai pencerahan bahwa Allah mendesain tubuh kita sudah dengan tentara-tentaranya gitu ya untuk mengatasi setiap ketidakseimbangan dalam tubuh kita. Gitu. Jadi Masya Allah, kalau kita semakin melihat bagaimana cara Allah mengatur kehidupan kita akan semakin jatuh cinta sama Allah. Ya. Ini beberapa hasil penelitian tentang puasa yang saya coba rangkum dan coba saya tampilkan di sini. Saya ambil dari jurnal-jurnal internasional. Jadi kebanyakan yang melakukan penelitian ini justru orang-orang yang tanda kutip mereka mungkin tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan Al-Quran, alias non-Muslim gitu ya. Tapi mereka melakukan penelitian-penelitian tentang puasa gitu. Memang nggak disebut secara khusus gitu ya puasa gitu. Ada yang bilang mengurangi makan, ada yang bilang restricted kalori gitu ya. Intinya kalau bahasa kita itu mau puasa gitu ya. Salah satunya dari Lee dan teman-teman, ini juga termasuk penelitian yang cukup masih baru gitu ya di tahun 2020. Dia mengadakan sebuah penelitian yang memang dilakukan pada tikus. Jadi teman-teman biasanya kalau
di dunia kesehatan gitu ya, kalau kita mau mengadakan sebuah penelitian tentang obat-obatan misalkan, tentang mekanisme terjadinya sesuatu gitu ya, penyakit apa gitu ya, kita biasanya menggunakan role modelnya hewan. Ya, role modelnya hewan yang kurang lebih profilnya sama dengan manusia. Karena tidak etis ya kalau penelitian menggunakan manusia langsung gitu kan. Jadi kita gunakan hewan. Nah, Lee dan teman-teman, hasil penelitiannya pada tikus ternyata puasa yang diberlakukan untuk si tikus itu, tikusnya dikondisikan untuk nggak makan apapun selama beberapa jam, dibandingkan dengan tikus yang diberi makan gitu ya, yang nggak puasa intinya. Ternyata hasilnya adalah puasa mampu memperbaiki profil mikrobiota di dalam tubuh. Ya, mikrobiota itu semacam flora normal dalam tubuh kita gitu ya, yang dia punya mekanisme untuk menyeimbangkan setiap makanan yang kurang sehat, tanda kutip, yang masuk dalam tubuh kita. Nah, ketika berpuasa, ternyata profil mikrobiota dalam pencernaan kita itu menjadi lebih baik profilnya, menjadi lebih maksimal bekerjanya, gitu ya. Selain itu, ternyata didapatkan hasil dari penelitian Lee dan teman-teman ini, dengan puasa itu terjadi perubahan metabolisme, ya. Jadi dipecah tuh cadangan lemak kita. Cadangan lemak yang ada di otot, ya, di perut, mungkin yang perutnya agak sedikit maju gitu ya, alias buncit misalkan, mohon maaf, itu akan dipecah cadangan lemak kita dengan cara berpuasa. Ini penelitian ilmiah gitu ya. Jadi untuk membuktikan bahwa ternyata puasa itu manfaat terhadap metabolisme tubuh luar biasa dahsyat. Ya. Nah, jadi puasa ini bisa juga untuk nurunin lemak gitu ya, bisa juga untuk menurunkan berat badan gitu. Dan juga cadangan glukosa. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan puasa nih, kita sahur misalkan jam 4 gitu ya, baru buka jam 6 maghrib, nggak usah khawatir kita akan kekurangan energi. Kenapa? Karena setiap makanan yang kita makan itu akan tersimpan dalam reservoir cadangan-cadangan dalam tubuh kita. Ya, ada yang di otot, ada yang di liver, ada yang berbagai macam sel-sel di dalam tubuh kita. Ketika kita berpuasa, itu akan dipecah sebagai cadangan energi. Jadi energi yang dihasilkan bukan lewat makanan minuman, karena kita kan nggak makan di siang hari, tapi dipecah melalui cadangan-cadangan lemak, seperti itu. Ya. Nah, ini yang luar biasa lagi adalah ternyata Dr. Davis dan juga teman-teman semua, puasa ini memicu namanya autofagi. Ya, autofagi itu apa sih? Nanti kita akan bahas secara detail. Tapi intinya di sini autofagi adalah pembongkaran bagian sel-sel yang sudah tua, gitu ya. Nanti kita bahas setelah ini. Kemudian penelitian yang lain dari Nasihun, ini kalau nggak salah orang Indonesia deh ya. Saya dapetin jurnalnya di PubMed. Jadi beliau meneliti puasa itu liver kita, ketika kita puasa, liver kita akan memecah cadangan energi dan juga pankreas kita akan mengurangi produksi hormon insulin. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, bahasanya tuh kadang suntik insulin apa sih suntik insulin gitu ya. Biasanya suntik insulin itu kan dipakai untuk pasien-pasien gula ya, pasien-pasien diabetes gitu ya, yang memang dia terganggu tuh produksi insulinnya, sedangkan kadar gulanya berlebih. Nah, kalau logikanya, kalau si pankreas ini enggak memproduksi insulin, logikanya apa? Logikanya kadar gula kita normal, sehingga perlu lagi insulin untuk menstabilkan gula. Nah, itu mekanisme itu terjadi ketika berpuasa. Masya Allah ya. Kita lanjut lagi nih, tentang penelitian yang lain yang dilakukan oleh Moro dan teman-teman di 2016. Jadi ceritanya Moro ini sama teman-temannya, dia bikin penelitian manusia gitu ya, kepada manusia before after sebelum dilakukan puasa ke subjek penelitiannya manusia ini, dites dulu tuh laboratorium, cek darah semuanya gitu ya. Teman-teman mungkin kalau pernah periksa laboratorium, cek darah, pasti pernah kenal bahasa-bahasa seperti leukosit, trombosit, gitu-gitu ya. Kemudian ada ureum, kreatinin gitu, SGPT, SGOT, gitu-gitu deh. Ya, atau juga basofil, eosinofil, mungkin teman-teman pernah ngeh gitu ya, hasil laboratoriumnya kok ada bacaan-bacaannya makhluk-makhluk apa sih gitu ya yang tertulis di dalam hasil laboratorium. Nah, itu adalah biomarker. Itu adalah penanda sel-sel dalam darah yang menandakan seseorang itu sedang sakit apa sih, sedang dalam kondisi apa sih gitu ya.
Misalkan trombositnya terlalu rendah. Nah, ini mungkin ada serangan virus, ya entah itu virus demam berdarah maupun virus yang lain, gitu kan. Atau leukositnya terlalu tinggi, mungkin ada infeksi bakteri ataupun kondisi-kondisi yang lain. Nah, Moro dan teman-temannya ini melakukan penelitian pada sekelompok manusia, gitu ya, sebelum dilakukan puasa, dicek dulu tuh darahnya, gitu ya, biomarker dicek semua. Kemudian berpuasalah mereka selama kurang lebih ada yang 10 hari, ada yang 20 hari. Ya, tapi intermittent ya. Intermittent itu artinya ada saatnya dia berbuka, ada saatnya dia berpuasa. Kalau bahasa kita ya intermittent itu ya Ramadan gitu, puasa Ramadan gitu kan kalau bahasa kitanya. Tapi kan Moro nggak kenal dengan Ramadan gitu kan. Jadi bahasanya intermittent fasting. Ternyata setelah melakukan serangkaian proses berpuasa dalam waktu sekian waktu tertentu, biomarker yang diperiksa tadi hasil lab laboratorium darah itu ternyata membaik keadaannya dibandingkan sebelumnya. Gitu, Masya Allah ya. Jadi ternyata puasa itu sangat baik untuk homeostatis darah kita. Ya. Kemudian menurunkan massa lemak, sudah pasti, tadi sudah kita jelaskan juga kan, dia akan memecah lemak yang ada di dalam tubuh kita. Dan mempertahankan massa otot pada pria. Nih, Masya Allah nih ya, buat yang laki-laki, yang buat cowok-cowok nih, gitu ya. Teman-teman semua, kalau misalkan ingin mempertahankan massa otot, rajin-rajin deh puasa. Insya Allah akan lebih sehat gitu ya untuk tubuh kita secara keseluruhan, dan juga massa otot kita akan terjaga. Nah, penelitian yang lain juga nih dari Madsen di tahun 2005, kebetulan dia juga bikin studinya pada hewan juga ya, pada hewan dia ngecek nih gitu, kira-kira pengaruhnya puasa terhadap perkembangan penyakit kardiovaskular, penyakit ginjal, penyakit kanker itu seperti apa sih gitu. Ternyata intermittent fasting yang dilakukan pada tikus ya, pada hewan coba oleh Madsen ini efektif untuk menghambat perkembangan penyakit-penyakit tersebut. Menghambat ya teman-teman ya, jadi lebih ke proteksi ya, lebih untuk mencegah gitu ya. Jadi kalau ada orang yang sudah kena penyakit jantung, katakanlah misalkan ada sumbatan gitu ya, maka itu akan membantu untuk menghambat menjadi berat gitu ya, menjadi gagal jantung misalkan. Jadi bisa dilakukan juga dengan intermittent fasting. Nah, sekarang kita bahas tentang autofagi ya, teman-teman semua ya. Tadi sempat saya singgung di awal tentang autofagi. Jadi autofagi itu apa sih gitu? Autofagi itu adalah sebuah mekanisme alami dalam tubuh kita untuk menghilangkan semua komponen seluler yang udah tua, yang udah rongsokan, yang udah rusak gitu ya, yang udah nggak dipakai lagi, itu akan dimakan oleh sel tubuh kita sendiri gitu ya. Asal katanya dari bahasa Yunani. Secara harfiah tuh artinya dia melahap sendiri, dia makan sendiri. Ya, jadi dia akan memilih mana sih sel-sel yang udah rongsokan, yang udah tua, yang udah nggak bagus, yang udah nggak dipakai, itu akan dicari dan akan dimakan sama dia. Untuk apa? Untuk di-recycle, untuk didaur ulang sama dia. Sehingga tidak lagi menjadi zat-zat atau komponen yang tidak berguna, gitu ya, tapi menjadi recycling. Jadi intinya tidak mengganggu untuk tubuh kita, gitu. Nah, kalau kita lihat gambar di sebelahnya ini, starvation. Jadi autofagi itu ternyata mekanisme untuk membersihkan semua sel yang rusak dalam tubuh kita, teman-teman, itu akan diaktifkan dalam kondisi kelaparan. Ya, bahasa kitanya apa? Puasa kan gitu kan, ketika kita dari sahur jam 4 gitu ya sampai maghrib kan kita nggak makan, kita kelaparan gitu ya. Walaupun bukan kelaparan yang kronik ya, tapi kelaparan yang dibatasi oleh waktu tertentu. Nah, itu akan mengaktifasi autofagi. Ada beberapa sumber yang saya baca, autofagi itu bisa diaktifasi ketika berpuasa 12 jam. Ada juga yang bilang 14 jam. Ada juga yang bilang 20 jam. Itu bermacam referensi. Tapi kalau kita hitung, teman-teman, kita dari sahur, katakanlah kita selesai sahur misalkan 4:30 gitu ya, azan. Kemudian kita baru buka lagi jam 6. Itu kan udah 12 jam lebih ya, udah 13 jam setengah kita berpuasa. Kita kelaparan tuh udah 13 jam setengah. Maka insya Allah proses mekanisme autofagi ini akan teraktivasi karena kita berpuasa di siang hari. Nah, gambar ini menceritakan secara seluler apa sih yang terjadi gitu ya secara sel ketika kita puasa dan proses autofagi itu terjadi.
gitu ya. Ada nucleation, elongation, maturation, ini detailnya lah ya. Nanti akan didegradasi tuh teman-teman. Jadi ketika dimakan-makanin tuh sel-sel yang udah nggak berguna tadi, dia akan dipecah, didegradasi, sehingga tidak lagi menjadi zat-zat yang berbahaya untuk tubuh kita. Itulah salah satu spesialnya dari puasa gitu ya. Nah, singkatnya teman-teman, dalam periode puasa Ramadan yang kita lakukan selama 30 hari ini, maka akan ada kelaparan di siang hari dalam jangka waktu 12 jam lebih, di mana mekanisme autofagi itu akan diaktifkan, dan ketika autofagi diaktifkan, teman-teman, tubuh kita akan dibersihkan dari semua sel-sel yang rusak. Otomatis ketika sel-sel yang rusak itu dibuang, sel imun kita itu akan siap dan lebih waspada menghadapi setiap gangguan dalam tubuh kita, entah itu virus, entah itu bakteri, dan lain sebagainya. Ya, sel-sel imun kita akan lebih ibaratnya lebih punya kinerja, power gitu ya, untuk memainkan fungsinya ketika keadaan selnya bersih, nggak ada hambatan di sekitarnya, seperti itu. Nah, autofagi ini tadi sudah disampaikan, dia akan menghilangkan agregasi sumbatan-sumbatan, gumpalan-gumpalan, akumulasi, puing-puing, pokoknya ya, yang nggak sehat, yang udah nggak kepake akan dibuang, akan didaur ulang, sehingga akan menghasilkan manfaat kesehatan. Nah, pada penelitian yang lain, dari Klionski DJ 2008, nggak cuma itu ternyata, puasa atau bahasa merekanya itu intermittent fasting gitu ya, ada waktu berbuka, ada waktunya makan. Kalau kita kan sahur gitu ya, kemudian berbuka gitu ya. Puasa itu juga akan meningkatkan hormon pertumbuhan, growth hormone secara bersamaan. Di mana growth hormone ini itu sangat diperlukan juga ya untuk mekanisme regenerasi sel-sel tubuh kita, sel tulang, sel otot, sel jantung. Jadi kebayang nggak sih teman-teman ketika puasa nggak cuma dibersihin tubuh kita, nggak cuman didaur ulang hal-hal yang nggak penting dalam tubuh kita, tapi juga growth hormone akan terstimulasi, diganti dengan sel-sel yang baru. Nah, tadi kabar baiknya, sekarang kabar yang kurang menyenangkannya ya. Autofagi yang udah kita bahas tadi teman-teman, ya, itu bisa tidak aktif ya ketika konsumsi kalori kita berlebih. Nah, ini ya kita menganut mempercayai sebuah konsep Rasulullah. Kata Rasulullah kan, kalau makan itu sepertiga aja kan gitu ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas gitu. Jangan sampai banyak makan, banyak minum, lupa nafas gitu ya, ngap-ngapan gitu ya, makanannya 2/3, minumnya 1/3, nafasnya ngap-ngapan gitu. Jadi ketika berbuka ya, ketika berbuka usahakan konsumsi kalori kita tidak berlebih. Ya, karena kalau misalkan berlebihan, maka autofagi ini menjadi tidak aktif. Teman-teman pernah nggak sih coba perhatiin deh, misalkan makan makanan apa gitu ya, apa ya yang paling umum mungkin mie instan deh. Pernah lihat nggak sih di mie instan tuh berapa sih kalorinya, kandungan kalori di bungkusnya tuh ada. Pernah nggak iseng-iseng juga googling gitu, misalkan mau makan nasi padang nih gitu ya, kalori nasi padang dengan rendang campur telur dadar tuh berapa sih sepiring? Perhatiin deh. Berapa sih nilai kalorinya? Rata-rata tubuh kita itu secara umum itu kalau dewasa membutuhkan sekitar 1.500 sampai 2.000, maksimal 2.200 gitu ya kalori dalam satu hari ya. Satu hari. Berarti kalau kita makannya 2 kali dibagi 2. Gitu ya, 1.000 untuk di pagi hari sahur, 1.000 untuk ketika kita berbuka gitu ya. Kalau misalkan satu porsi nasi padang itu 600 kalori, es teh manis itu 200 kalori, itu udah 800 kalori. Belum gorengan bakwan, let's say satu bakwan tambah pisang goreng 300 atau 200 kalori itu udah berapa? Udah hampir 1.000. Belum cemilan yang lain, ya kan? Belum es buahnya, belum dan lain-lainnya. Nah, ketika kalorinya berlebih, maka proses autofaginya akan berhenti. Jadi, bukan puasanya yang bikin kita sakit, tapi pola kita yang merusak sendiri mekanisme yang sudah Allah ciptakan sedemikian rupa. Ketika kita puasa di siang hari kelaparan, autofagi teraktivasi, bersih-bersih itu selnya, ya kan? Growth hormonnya terbentuk, ketika berbuka, saking semangatnya semua dimakan, gitu kan? Sehingga kalorinya berlebih dan autofagi jadi nggak aktif lagi. Seperti itu ya. Ini hanya gambaran aja tentang bagaimana sih diet yang
yang baik dan mana diet yang kurang baik. Diet itu maksudnya kita konsumsi apa sih selama puasa gitu ya, dan apa yang harus kita hindari. Kalau yang di gambar A, ini adalah contoh makanan-makanan yang bisa justru menurunkan imun respon kita, ya, effectiveness over immune response decrease, akan menurunkan efektivitas imun kita. Makanan yang di kolom B, yang di gambar B adalah makanan-makanan yang akan meningkatkan efektivitas respon imun kita. Jadi bukan hanya puasa yang perlu kita lakukan dengan baik dan benar, tapi juga makanan yang kita konsumsi ketika sahur dan berbuka akan berpengaruh sangat besar untuk mempertahankan imunitas tubuh kita. Karena puasanya sendiri sudah bagus gitu ya. Puasanya sendiri sudah khairul lakum kata Allah gitu ya, sudah baik untuk kita. Cuma kadang kita enggak engeh gitu ya. Gimana sih cara untuk memaksimalkan puasa ini supaya benar-benar jadi manfaat kesehatan buat kita gitu. Salah satunya dengan menjaga makanan ketika sahur dan berbuka. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini juga kurang lebih gambarnya sama gitu ya. Jadi ketika kita banyak makan makanan yang lemaknya tinggi, kemudian banyak makanan yang manis-manis ya teman-teman, yang karbonya tinggi, yang tinggi kalori, maka itu akan menurunkan sistem imun kita secara keseluruhan, disfungsional monosit gitu ya, disfungsional dari neutrofilnya ya, dan lain sebagainya. Kita lihat di sini ya, ini adalah bagian yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah sistem dari imunitas tubuh kita. Ya, ketika ini menurun semua, akan sangat berpotensi akhirnya menjadi keluhan-keluhan tertentu dalam tubuh gitu ya. Nah, hubungannya dengan COVID apa sih, Dok? Nah, kalau kita lihat di sini ya, bagaimana virus COVID ini masuk menempel pada reseptor S reseptor, S2 reseptor dalam tubuh kita. Dan ternyata teman-teman ada sebuah penelitian, saya nggak masukin ke sini ya, mohon maaf, saya lupa untuk masukin. Jadi ada penelitian teman-teman, pada pasien COVID di luar negeri sana, pasien COVID yang satu dikasih makan terus gitu ya, karbo gitu ya, manis-manis, tinggi kalori. Satu lagi pasien COVID-nya dia dipuasakan. Ya, kalaupun makan bukan yang tinggi kalori, dihitung kalorinya. Ternyata dalam perjalanan waktunya keduanya diperiksa melalui pemeriksaan, saya lupa namanya, tapi kurang lebih seperti CT scan gitu ya. Seperti CT scan diperiksa paru-parunya. Paru-paru pasien COVID kan kalau kita tahu, teman-teman mungkin pernah juga ada yang tahu ya, keluarganya ataupun yang lainnya, gambarannya itu kan di paru-parunya dia berkabut gitu ya. Nah, kalau pada pemeriksaan penelitian yang tadi, ternyata pasien COVID yang banyak diberi dengan makan manis-manis, itu kondisi dalam paru-parunya itu dia menghasilkan pencitraannya itu merah, kemerahan. Jadi seperti kebakaran hutan gitu ya. Tapi untuk yang satu lagi, pasien COVID yang dikurangi kalorinya, dihitung betul-betul, bahkan sangat dikurangi lagi gitu ya, asupan manisnya, karbonnya, ternyata gambaran pemeriksaan itu adalah apa? Itu hijau. Jadi nggak merah gitu ya. Yang dalam hal ini diartikan merah itu adalah agresivitas dari pertumbuhan virus SARS-CoV-2 yang ada di paru-paru. Karena kan S2 reseptor ini tempat nempelnya si COVID, si SARS-CoV-2 itu adalah banyaknya di paru-paru, gitu ya. Itu sebuah penelitian ilmiah ya teman-teman semua yang dilakukan di luar negeri terkait tentang hubungannya asupan kalori ini dengan virus COVID ya, atau SARS-CoV-2. Ini juga kurang lebih sama ya rekan-rekan sekalian, ini semua saya ambil dari jurnal-jurnal ilmiah. Jadi ini bukan kata saya gitu ya, karena saya tidak meneliti tentang ini, tapi saya coba menyampaikan penelitian secara ilmiah apa sih yang terjadi pada tubuh kita gitu ya, ketika kita bisa memanfaatkan puasa ini sebagai mekanisme pertahanan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Sehingga kalau misalkan qadarullah gitu ya, hingga COVID, SARS-CoV-2 dalam tubuh kita, maka sistem imun kita cukup kuat untuk melawan SARS-CoV-2 itu, untuk melawan si virus COVID itu. Gitu ya. Mekanismenya sudah dijelaskan tadi, bagaimana autofagi yang diaktifasi ketika berpuasa itu akan mengaktifkan seluruh sel imun tubuh kita. Ya, Oke, Dr. Devi, saya cek dulu, cek waktunya berapa menit lagi. Dr. Davis,
Saya punya waktu berapa menit lagi? Masih ada 15 menit lagi, Dok. 15 menit lagi, baik kalau gitu. Jadi saya nggak harus ngebut-ngebut ya. Ya. takut nabrak kalau ngebut-ngebut. Oke. Lanjut ya teman-teman semua. Ini juga sama, saya ambil dari, kalau nggak salah ini saya ambil dari dokter penyakit dalam di Indonesia. Jadi sempat membuat sebuah review artikel gitu ya, bahwa ternyata teman-teman puasa itu efeknya untuk saluran cerna, kontraktilitas usus atau pergerakan usus, gampangnya gitu ya, dia akan menurun gitu pada saat puasa menjadi 2 jam sekali gitu. Dan ketika kita berpuasa itu akan ada mekanisme yang disebut dengan ITMEC, interdigestive myoelectric complex. Ini luar biasa banget sih kalau menurut saya gitu ya. Jadi ITMEC ini punya fungsi pembersihan gitu ya. Dibersihin tuh pencernaan kita. Lambung, usus halus, dari apa? Dari bakteri-bakteri yang mungkin ada dalam saluran pencernaan kita. Kan kalau kita makan ya teman-teman, kan mungkin nggak semua makanan kita makan tuh bersih gitu ya, katakanlah seperti itu ya. Apakah kita bisa menjamin 100% gitu makanan yang kita makan itu nggak ada bakterinya, nggak ada virusnya, kan kita nggak bisa menjamin 100%. Nah, dalam pencernaan kita, sekali lagi, Allah sudah menciptakan mekanisme yang luar biasa gitu. Saking sayangnya Allah dengan kita sebagai hambanya gitu ya, ketika kita berpuasa, setelah diteliti oleh para ilmuwan, itu ada mekanisme ini, interdigestive myoelectric complex, di mana ITMEC ini, ketika kita puasa, di saluran cerna, itu akan dibersihin lambungnya, kemudian usus halus, usus besarnya, gitu ya, dan akan didorong secara mekanik sisa makanan dan juga bakteri-bakteri yang ada, gitu ya, dalam usus kita, langsung dibuang ke area distal untuk dikeluarkan melalui feses, gitu ya. Ini luar biasa. Salah satu manfaat dari puasa, dan ini sudah diteliti, teman-teman ya. Kenapa sih kita bicarain saluran cerna? Karena teman-teman, imunitas tubuh yang baik itu bergantung pada kualitas saluran cerna kita. Perhatiin betul ya teman-teman, kalau udah kena saluran cerna, sakit saluran cerna, entah itu sakit lambung, entah itu sakit apa istilahnya GERD misalkan, atau apa ya, pokoknya area lambung deh gitu ya, atau area pencernaan, sakit tifus misalkan, atau sakit yang kolitis yang berat-berat itu ya, atau ada ulkus misalkan di saluran pencernaan kita, otomatis secara keseluruhan pasti sistem imun kita akan terganggu gitu ya, karena kan mau nggak mau tubuh kita itu kan butuh asupan nutrisi ya teman-teman ya untuk memainkan fungsinya. Ketika saluran cernanya bermasalah, dia kotor gitu kan, banyak kuman, bakteri, banyak zat-zat yang nggak penting di situ, dia akan terserap oleh tubuh kita, dibawa ke setiap jaringan tubuh, maka akan membuat tubuh kita gampang sakit, sehingga sistem imun kita akan terganggu. Makanya ketika mekanisme puasa ini ternyata memiliki satu pola ITMEC tadi itu ya, memiliki pola pembersihan dalam saluran cerna, ini luar biasa. Jadi insya Allah akan semakin sehat gitu ya imunitas tubuh kita ketika saluran cerna kita juga bersih gitu. Nah, kemudian untuk yang diabetes. Untuk yang diabetes, selama berpuasa itu kadar gula kita, teman-teman, logikanya saja kan kalau kita nggak makan, nggak minum ya di siang hari itu, maka otomatis kadar gula dalam darah kita akan berkurang, akan menurun. Untuk beberapa kondisi diabetes tertentu, ini sangat efektif untuk membantu menurunkan kadar gula secara alami, gitu ya. Tapi untuk kondisi-kondisi gula yang sudah berat, diabetes yang sudah sangat berat, mungkin perlu tetap berkonsultasi juga dengan dokter penyakit dalamnya ya, karena kan yang lebih tahu kondisi spesifik masing-masing pasien itu kan dokter yang merawatnya. Tapi secara umum, untuk kondisi diabetes yang ringan, gitu ya, nggak terlalu berat, puasa ini menjadi salah satu alternatif yang sangat bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah kita. Tekanan darah gula kita ya, kadar gula dalam darah kita. Oke, nah ini sebuah jurnal juga yang saya ambil ya, bahwa ternyata intermittent fasting atau bahasa kita itu puasa Ramadan gitu ya. Ini kan karena yang nelitinya sini sih dari USA ya, dari Amerika ya, kalau saya lihat ya para penelitinya. Jadi ternyata teman-teman, para peneliti ini mereka meneliti selama kurang lebih 30 hari gitu ya. Ternyata
dengan diberlakukan intermittent fasting atau bahasa kitanya puasa gitu ya, mudahnya aja, itu berhubungan dengan profil-profil kesehatan kayak misalkan anti kanker, kemudian metabolisme lemak, kemudian siklus sirkadian tubuh kita, perbaikan DNA dalam tubuh kita, kemudian remodeling dari otot-otot, sendi kita, sistem imun kita, sampai ke fungsi kognitif dalam tubuh kita. Luar biasa ya, gitu. Bonusnya banyak kalau kita puasa ternyata. Dan semua ini bukan katanya-katanya, tapi sudah diteliti. Sudah ada orang-orang yang meneliti gitu secara ilmiah dan sudah dipublikasikan secara internasional tentang manfaat puasa ini. Oke, nah ini tadi penelitian yang tadi ya. Jadi kalau kita lihat di sini nih, kita lihat ini startnya itu ketika breakfast gitu ya, ketika mereka bahasanya makan pagi. Kalau kita bahasanya ya sahur gitu kan, sama aja sebenarnya. Kemudian dia puasa kurang lebih 14 jam, down to sunset, ya kira-kira maghrib kalau bahasa kita gitu kan. Dan mereka makan di sini. Jadi sama dengan kita. Penelitian yang dilakukan ini sama dengan ketika kita berpuasa Ramadan. Hasilnya apa? Ternyata Masya Allah, kita lihat di sini dia akan meningkatkan anti-cancer proteome. Meningkatkan circadian clock, siklus sirkadian, nanti kita bahas deh. Kemudian meningkatkan perbaikan DNA kita. DNA itu teman-teman itu semacam kayak intinya ya, tubuh kita bisa bergerak, tubuh kita bisa, organ kita bisa memainkan fungsinya, tangan bisa nulis, lidah bisa merasakan manis, asin, mata bisa melihat jauh, itu semua dengan DNA tuh. Jadi kebayang nggak kalau ada perbaikan DNA yang dilakukan setiap kali kita berpuasa, maka kebayang fungsi tubuh kita akan semakin baik gitu ya. Kemudian insulin tadi sudah kita bahas juga, sitoskeleton remodeling, imun sistem akan meningkat ya, metabolisme glukosa, kadar gula dan lemak juga akan meningkat, dan juga fungsi kognitif. Jadi fungsi kognitif itu adalah keterampilan otak kita teman-teman untuk untuk belajar, untuk menangkap satu materi-materi tertentu gitu ya. Jadi keterampilan otak untuk menalar seperti itu kurang lebih ya. Jadi kalau puasa itu sebenarnya nggak bikin kita lola gitu ya. Puasa itu nggak bikin kita loading lama sebenarnya gitu ya. Justru dengan puasa itu akan semakin meningkatkan fungsi kognitif kita gitu. Kata siapa ya? Ini kata orang-orang udah meneliti secara langsung gitu kan. Jadi kalau yang lola-lola itu bukan karena puasanya saya rasa ya, tapi mungkin tadi karena kelebihan kalori yang kita makan ketika kita berbuka atau ketika sahur. Oke, ini adalah circadian clock tadi yang sempat dibahas ya, seperti disebutkan. Jadi tubuh kita itu teman-teman, dia tuh punya ritmik kebiasaan gitu ya dalam tubuh kita. Ketika pagi itu tubuh kita ngapain sih gitu ya, ketika siang dia ngapain sih gitu ya, ketika sore dia ngapain tuh ada ritmiknya tuh. Ada circadian clock-nya gitu ya. Nah, kebiasaan tubuh yang seperti ini itu akan teraktivasi, dimaksimalkan ketika kita berpuasa. Gitu. Dahsyat ya teman-teman, luar biasa. Jadi intinya puasa itu memaksimalkan semua fungsi yang berperan dalam tubuh kita sehingga kita menjadi lebih sehat, ujung-ujung lebih sehat seperti itu ya, kurang lebih. Oke, kurang lebih seperti teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait tentang bahasan kita kali ini, yaitu imunitas tubuh saat berpuasa. Ternyata kalau kembali ke judulnya tadi, apakah rentan terpapar COVID-19? Tentu teman-teman udah tahu jawabannya dong ya. Insya Allah kalau kita menjalankan puasa dengan baik dan benar gitu ya, tepat begitu ya, kemudian juga mengurangi asupan kalori kita ketika berbuka, ketika kita sahur, insya Allah itu akan mengaktifasi autofagi, di mana nanti akan teraktivasi juga sistem imun kita, menjadi lebih sehat, menjadi lebih bugar gitu ya, logikanya insya Allah serangan-serangan virus, kuman, bakteri maupun hal-hal yang kurang baik lainnya tentu akan bisa diantisipasi dengan sistem imun yang kuat melalui mekanisme puasa ini. Baik, mungkin kurang lebih sekian Dr. Davis dan juga rekan-rekan sekalian, nanti mungkin kita bisa berkembang lewat tanya jawab ya, nanti kalau teman-teman yang bertanya silahkan. Saya kembali lagi ke Dr. Davis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Ririn Ahdiati. Alhamdulillah luar biasa pemaparan dari Dr. Ririn secara gamblang, secara tajam ya,
memperjelas ke kita bagaimana di awal tadi berangkat dari sistem imun yang memang sudah didesain sempurna oleh Allah gitu ya. Jika ada musuh mendekat ke tubuh, maka sistem pertahanan tubuh kita itu muncul, begitu ya dok ya. Juga dipertegas dari surat Al-Baqarah tadi di ayat 184 ya, khairul lakum gitu ya. Juga dibahas bagaimana besarnya manfaat puasa oleh Dr. Ririn ya, bagaimana ada yang namanya autofagi ya, sel-sel tua itu dibongkar atau dimakan sendiri gitu ya, dan berubah menjadi sel-sel yang baru. Bagaimana puasa itu meningkatkan hormon pertumbuhan ya dok ya. Jadi istilahnya di dalam berbuka atau di sahur itu nggak ada istilah balas dendam lagi dok ya untuk diet atau makan gitu ya. Karena tadi kita menghindari kelebihan kalori gitu ya. Nah ini juga di akhir tadi Dr. Ririn juga sampaikan bagaimana ada istilah intermittent fasting ya atau puasa bahasa kitanya gitu ya. Ternyata manfaatnya ini juga bisa anti kanker gitu ya. Sistem imun kita menjadi jauh lebih baik gitu ya. Dan tadi di closing statement, di statement terakhir Dr. Ririn itu terkait dengan tema kita hari ini, apakah imunitas tubuh saat puasa itu rentan terhadap COVID-19? Ini bisa dipatahkan ya dok ya. Dengan tadi ketika kita bisa mengatur ini dengan baik, pola makan kita, pola pekerjaan kita gitu ya. Maka rentan terhadap COVID-19 ini bisa terpatahkan ketika kita berpuasa. Baik, mungkin kepada rekan-rekan ya, peserta webinar yang ingin bertanya, ini sudah ada 5 ya penanya dok. Alhamdulillah luar biasa ya. Saya akan bertanya satu persatu atau seperti apa Dr. Ririn untuk boleh, menjawabnya? Satu-satu aja dulu ya. Satu-satu ya. Ya. Pertanyaan pertama itu dari Tiara, ini di Jakarta Timur dok. Apakah suplemen penting untuk mencegah terpaparnya COVID-19? Apakah suplemen itu penting untuk mencegah terpaparnya COVID-19? Silakan Dr. Ririn. Baik, terima kasih Mbak Tiara ya. Oke, Mbak Tiara ya, Mbak Tiara Jakarta Timur. Ya, apakah suplemen penting untuk mencegah terpapar COVID-19? Sebenarnya Mbak Tiara, kalau kita ngomongin suplemen itu apa sih? Kan dia zat tambahan ya. Zat tambahan yang masuk ke dalam tubuh kita yang diharapkan dengan formasi dari zat tambahan itu, suplemen itu bisa mengaktifkan atau memaksimalkan sistem imun tubuh kita. Penting nggak sih kira-kira untuk kondisi COVID ini gitu? Di awal-awal itu kan COVID masih yang pandeminya luar biasa, Dr. Davis ya. Apalagi varian Delta itu kita tahu banyak sekali yang wafat ya karena COVID, karena memang angka kejadian menjadi buruknya itu, menjadi beratnya itu dari mulai kena COVID, kemudian butuh ICU, kemudian sampai akhirnya terjadi terjadi badai sitokin, akhirnya wafat, itu banyak sekali ketika Delta. Maka kita butuh sebanyak-banyaknya penunjang gitu ya untuk memaksimalkan imunitas tubuh kita. Ya karena sedang dalam dilanda pandemi gitu ya yang cukup besar dan kita belum tahu nih gimana cara untuk memanage atau mengendalikan pandemi ini gitu. Sehingga suplemen dibutuhkan gitu. Tapi di saat sudah mulai beranjak, alhamdulillah cakupan vaksinasi ini sudah cukup meluas, kemudian juga alhamdulillah varian yang terbaru ini mudah-mudahan juga varian yang cukup ringan, tidak sampai menyebabkan banyak kematian, begitu ya. Walaupun tetap kita belum bisa kendor dari protokol kesehatan tentunya, maka suplemen ini ya bisa dianggap boleh dikonsumsi, boleh tidak gitu ya. Kalau memang kita merasa kita termasuk orang yang cukup baik, asupan nutrisinya, dalam arti kata pola makannya seimbang, gizinya baik gitu ya, kita merasa nggak perlulah konsumsi setiap hari vitamin, it's okay, nggak ada masalah gitu. Seperti vitamin D itu sempat viral banget ya Dr. Davis ya ketika COVID di awal-awal.
vitamin D itu, Mbak Tiara juga teman-teman semua, memang punya efek yang baik untuk meningkatkan imunitas tubuh ya. Tapi vitamin D itu akan bekerja maksimal ketika kita kena cahaya matahari. Jadi kalau teman-teman minum vitamin D tapi nggak berjemur, itu nggak akan jadi vitamin D yang punya efek untuk kesehatan kita, gitu ya. Jadi vitamin D tetap harus dengan berjemur, gitu. Vitamin C gimana? Vitamin C saya rasa itu sudah jadi vitamin umum ya. Orang batuk pilek flu minum vitamin C gitu ya. Jadi boleh-boleh aja dikonsumsi. Tapi apakah wajib? Nah, kalau wajib kembali lagi ke masing-masing nih gitu. Kira-kira kita sudah cukup stabil nggak sih mengkonsumsi makanan yang sehat? Kemudian kita sudah dalam posisi hidupnya sehat nggak sih? Kalau kita memang merasa sudah cukup aman dan kita nggak banyak terpapar dengan kondisi penularan virus SARS-CoV-2 tanpa vitamin gimana dok? Nggak apa-apa. Yang penting jaga untuk tadi kalori kita jangan kebanyakan karbo, jangan kebanyakan manis gitu ya. Tapi kalau ternyata misalkan tenaga kesehatan yang nakes kayak dokter Mila, mungkin ya dokter Davis yang mungkin punya kerentanan lebih tinggi menghadapi pasien-pasien yang mungkin dia kena COVID dan lain sebagainya, ya mungkin akan lebih maksimal gitu ya perlindungannya, proteksinya ketika memakai bantuan suplemen. Jadi tergantung juga Mbak Tiara ya kondisi kita. Tapi apakah berpengaruh untuk meningkatkan imunitas tubuh? Iya, berpengaruh. Banyak jurnal-jurnal tentang vitamin C, jurnal-jurnal tentang vitamin D, kemudian juga tentang zinc ya, itu banyak. Probiotik juga itu banyak. Jadi berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita, iya, itu berpengaruh. Tapi seberapa besar pengaruhnya dan siapa sih orang-orang yang harus mengkonsumsi itu secara rutin? Mungkin kalau sekarang sudah agak turun angkanya, sudah endemis, insya Allah mudah-mudahan nggak lagi pandemi, mudah-mudahan harapan kita seperti itu. Ya mungkin nggak harus setiap hari juga nggak apa-apa. Karena konsumsi vitamin yang dalam jangka panjang, gitu ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun, untuk sebagian orang juga akan meningkatkan sensitivitas kesehatan ginjal juga ya. Jadi perlu diperhatikan juga. Seperti itu Mbak Tiara ya. Jadi sebenarnya puasa tuh udah paling oke deh gitu ya. Puasa tuh udah paling manjur gitu ya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita sebenarnya, ditambah dengan asupan kalori yang kita jaga gitu ya. Kita mungkin Dr. Devi semoga cukup menjawab Mbak Tiara ya. Oke, terima kasih Dr. Ririn. Kita lanjut yang kedua ya dok ya. Ini yang bertanya dari Muhammad Farid dari SMK Satya Bakti. Jadi saya itu ada tetangga di daerah Depok terpapar COVID yang sudah sembuh, isolasi mandiri di rumah. Nah, saat ada varian baru COVID ini, terpapar kembali tetangga saya ini. Nah, bagaimana untuk memperkuat imun dan tidak terpapar penyakit apapun? Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu, dok. Ya, baik. Tadi siapa namanya? Mas Farid ya? Mas Farid ya, Muhammad Farid. Muhammad Farid, Mas Farid dari SMK ya, Masya Allah nih. Mas Farid dari SMK, saya lagi cari pertanyaannya di chat. Aku belum ketemu ya. Oke. Mas Farid tadi bertanya, ada yang tetangganya udah pernah kena COVID, terus kena lagi gitu ya, Mas Farid ya. Nah, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Tadi sempat saya sampaikan ya, kalau misalkan orang udah kena COVID, itu kan akan ada imunitas adaptif ya, yang bereaksi, muncul antibodi gitu ya, sehingga diharapkan dalam jangka waktu tertentu itu antibodi yang sudah dihasilkan dari orang yang kena COVID nggak akan kena COVID lagi karena udah punya tentara nih antibodi COVID gitu ya, supaya ketika kena COVID dia nggak gampang sakit COVID. Tapi kok anehnya ada ya orang yang kena COVID berkali-kali, setiap varian baru kena lagi, ganti varian kena lagi gitu ya. Itu kenapa sih? Nah inilah teman-teman semua, SARS-CoV-2 ini masih menjadi misteri gitu ya. Jadi dunia kesehatan tuh masih terus meneliti tentang virus SARS-CoV-2 ini. Kalau bicara cacar sama-sama virus, tapi kok bisa orang kena cacar sekali nggak kena lagi cacar gitu? Karena antibodinya akan ada terus terekam dalam tubuh kita, sehingga orang udah kena cacar itu nggak akan gampang kena cacar lagi selama bertahun-tahun gitu. Tapi untuk COVID ini, Mas Farid dan juga teman-teman semua, penelitian yang dilakukan oleh peneliti di luar negeri, ternyata antibodi COVID itu paling lama bertahan dalam tubuh kita paling cuma 4 bulan, teman-teman. Antibodi COVID bisa bertahan 4 bulan kurang lebih, gitu ya.
jadi kalau teman-teman mau cek misalkan habis kena COVID, kemudian mau cek nih rapid antibody itu yang pakai ujung jari itu yang ke darah itu. Nanti di bulan awal-awal tuh masih positif tuh nanti hasil rapid antibody-nya. Tapi nanti ketika sudah 4 bulan, 5 bulan udah negatif lagi. Udah nggak punya antibody COVID lagi, maka rentan terkena COVID di situ. Karena udah nggak punya lagi tentara untuk mengatasi virus COVID gitu ya Mas Farid ya. Apalagi kalau si COVID-nya ini, si SARS-CoV-2-nya ini bermutasi Mas Farid. Jadi bentuk baru gitu. Karena antibody yang udah bentuk sebelumnya itu antibody yang varian sebelumnya. Tiba-tiba kena lagi varian Delta gitu kan. Yang tubuhnya itu belum punya antibody Delta. Bisa kena lagi gitu ya. Makanya kenapa kita selagi ada program vaksinasi, teman-teman semua, maksimalkan semaksimal mungkin untuk divaksinasi supaya bisa, ya, Bang Davis, kenapa Dr. Davis? Enggak ya, tadi nggak ngomong ya. Oke, jadi dimaksimalkan ya untuk vaksinasinya, karena vaksinasi itu salah satu upaya kita untuk membentuk antibody. Untuk vaksin sendiri pun dia ada jangkanya juga gitu. Makanya ada booster, ada vaksin pertama, ada vaksin kedua, ada booster, ya kan? Booster itu kan nggak salah 6 bulan ya, 6 bulan setelah booster, setelah vaksin kedua. Kok ada booster sih? Kenapa ada booster sih? Gitu. Ya, tadi karena antibodi yang terbentuk ketika habis vaksin kedua itu sudah mulai menurun. Nah, hasil penelitiannya itu ternyata antibodi yang terbentuk habis divaksin dosis kedua itu akan turun di bulan ke-6. Bulan ke-6 mulai menurun, bulan ke-8, bulan ke-9, 12 bulan itu antibodinya hilang sama sekali untuk COVID ini, untuk SARS-CoV-2 ini. Makanya kita ada booster gitu ya, supaya setiap kali 6 bulan kena COVID varian baru itu nggak akan parah. Kan dari pasien-pasien yang saya follow up ya, kalau pasien-pasien yang sudah di booster dan lengkap status vaksin SARS-CoV-2-nya itu, insya Allah dia kalaupun terpapar COVID, dia akan lebih ringan. Karena sudah punya tentara-tentara antibodi untuk mengatasi serangan dari si virus COVID-nya itu sendiri. Seperti itu, Mas Farid. Tadi pertanyaan kedua adalah bagaimana cara supaya kita bisa mempertahankan imunitas kita, supaya tetap sehat, bugar, tanpa kena virus atau apapun. Sebenarnya pertanyaan yang ringan tapi sulit untuk dijawab secara detail gitu ya, karena setiap kita itu hidup pasti kan makan, minum gitu ya, nggak selalu dia itu higienis gitu ya, kemudian kita ada kalanya stres, ada kalanya tidur kurang gitu kan, ada kalanya kita mungkin aktivitas berlebih gitu dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang apakah ada cara yang paling mumpuni untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, jawaban saya mungkin kembali lagi, yaitu puasa gitu ya Mas Farid ya. Kalau Mas Farid rutin puasa Senin Kamis, ayam mulbit misalkan, atau bahkan Shaum Sunnah Daud ya, Masya Allah ya, selang-seling gitu ya puasanya, wah itu luar biasa tuh. Saya yakin Insya Allah Mas Farid akan termasuk orang yang sehat gitu ya, nggak gampang kena penyakit-penyakit macam-macam. Dan kalaupun kena penyakit, imunitas tubuhnya pun akan maksimal Insya Allah ya. Kayak gitu Mas Farid ya, terlepas dari kalau masalah sakit kan tetap kita bicara takdir ya Dr. Davis ya, kalau masalah sakit kan juga kita bicara tentang takdir, tapi tentu kita bisa berupaya, berikhtiar semaksimal mungkin supaya kita memiliki imunitas tubuh yang baik. Nah, puasa ini Mas Farid dan teman-teman menjadi mekanisme yang luar biasa dahsyat untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Tapi plus puasa, plus mengurangi asupan kalori yang manis dan karbohidrat juga dikurangi. Seperti itu Mas Farid dan Dr. Davis. Semoga bisa menjawab. Terima kasih Dr. Irin. Masih lanjut ya Dok ya. Ini ada pertanyaan ketiga ini dari Ria di Jakarta Barat. Izin bertanya Dok, dari penjelasan dokter bahwa tubuh kita sebenarnya sudah punya imunitas alami atau bawaan. Puasa itu kan menyehatkan Dok. Apakah dengan berpuasa bisa menyembuhkan penyakit autoimun Dok? Silakan Dr. Irin. Ya, autoimun ya. Autoimunnya apa dulu nih? Kan banyak ya autoimun ya Dr. Davis. Oke, mungkin secara umum autoimun di sisi itu kan berarti tubuh kita itu dia ibaratnya akan bereaksi negatif ya terhadap sel imun kita sendiri gitulah. Itu seperti itulah gampangnya ya. Yang harusnya kita itu punya sel imun
jadi malah jadi musuh gitu ya buat kita. Sehingga tidak berfungsi itu peran mekanisme imunitas tubuh sebagaimana normalnya orang yang nggak punya penyakit autoimun. Apakah bisa dengan puasa? Saya pernah baca salah satu jurnal, cuma tadi sayang saya nggak tampilkan, saya juga mesti cari lagi gitu ya, tapi saya pernah baca jurnal penelitian di luar negeri tentang intermittent fasting pada autoimun. Yang dibahas itu tentang multiple sclerosis. Ya, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ya penyakit autoimun MS atau multiple sclerosis. Dan itu ternyata pada pasien-pasien yang menderita multiple sclerosis, teman-teman, ya, ketika dipuasakan atau bahasanya itu bahasa umumnya adalah intermittent fasting kalau bahasa mereka, ternyata progresivitas dari penyakitnya tuh jauh lebih lambat gitu ya ketimbang si pasien yang punya penyakit multiple sclerosis atau autoimun itu yang tidak dipuasakan gitu. Intinya adalah ini sebuah kabar baik sebenarnya untuk kita, bahwa ternyata puasa juga memiliki dampak positif untuk penyakit-penyakit autoimun. Cuma mekanisme dasarnya seperti apa, mungkin saya harus baca lagi tuh jurnalnya gitu, karena saya baca sekilas waktu itu kan tentang autoimmune disease yang dibahas tentang multiple sclerosis waktu itu, dan hasilnya saya baca cuma di summary-nya aja gitu ya, cuma di ringkasannya memang ada sebuah signifikan perbedaan antara kelompok pasien autoimmune disease multiple sclerosis yang dipuasakan dengan yang tidak dipuasakan terhadap perjalanan penyakitnya itu ternyata lebih baik yang dipuasakan. Jadi intinya adalah memang puasa memiliki efek dampak yang positif juga terhadap penyakit-penyakit autoimun. Begitu ya. Kalau saya pribadi sih sebenarnya berprinsip pada yang Allah sampaikan tadi itu ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Asal kita tahu tuh rahasianya apa sih di balik puasa. Gimana caranya sih membangkitkan khairnya itu gitu kan. Puasa tuh baik, tapi yang baiknya seperti apa? Oh, ternyata kalau misalkan makanannya berlebih malah jadi nggak bagus untuk kita ketika berbuka ataupun sahur. Gitu ya. Tadi yang nanya siapa ya? Dr. Davis. Dari Satria di Jakarta Barat. Mas Satria, semoga bisa menjawab ya pertanyaannya, pertanyaan tentang autoimunnya. Jadi insya Allah, Bismillah tetap bisa berpuasa. Cuma tadi sekali lagi, kan saya nggak tahu nih kasusnya apa autoimunnya dan seberapa berat kondisinya, gitu ya. Apakah sudah sampai gangguan homeostatisnya atau gimana gitu ya. Nanti mungkin juga secara detail mungkin bisa juga berkonsultasi dengan dokter yang merawatnya ya. Tapi secara umum gambarnya tadi yang saya sampaikan, memang dari literatur saya baca memiliki dampak positif gitu ya terhadap perjalanan penyakit autoimun. Seperti itu ya Mas Satria, semoga bermanfaat ya jawabannya. Baik. Terima kasih Dokter Irin. Kita masih berlanjut ya Dok. Ini ada pertanyaan keempat Dok dari Bu Dokter. Bu Dokter dong. Oh iya, tadi ada yang raise hand ya tadi. Silakan. Dokter Davis. Boleh Bu Dokter. Ya. Silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum Bu Dokter Irin. Sehat ya? Ustaz Mahfuz. Ya, puasa makin cantik aja nih Bu Dokter, luar biasa. Mantap. Bu Dokter mau nanya bahwa puasa itu kan memang meningkatkan sel imun ya, tapi tidak memang hanya sekedar sel imun saja, sel iman juga ya. Sehingga melahirkan sebuah statement closing itu adalah sel amin begitu. Kalau ketika dikombin satu ada sel imun dan juga sel imun seperti apa yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi, memang bahwa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ya. Sebenarnya kalau melihat dari surat Al-Baqarah ayat 183 itu la'allakum tattaqun itu adalah sebuah kombinasi antara pola kesehatan yang harus dibangun dengan pola kesehatan secara ruhiyah ya Bu Dokter ya. Nah ini kan kebanyakan di kalangan masyarakat kita puasa hanya bisa menahan lapar dan haus saja, tapi meningkatkan pola bagaimana kehidupan bisa lebih dekat secara ruhiyah yang harus terbangun. Kemudian ini juga perlu ada semacam penjelasan secara ini juga ya Bu Dokter ya. Kalau tadi Bu Dokter menjelaskan secara sisi kesehatannya begitu. Nah barangkali untuk ke depan perlu ada semacam kajian yang lebih kepada pendekatan secara mental ya, secara ruhiyah begitu. Sehingga perpaduan antara dua iman dan imun itu menjadi sebuah kekuatan yang baru, sehingga menjadi alumni Ramadan yang terbaik gitu yang kita inginkan. Makanya kata-kata
wa antasumu khair, itu sebenarnya dibalik itu memiliki sebuah makna yang cukup luar biasa kalau mau dikaji lebih dalam lagi begitu. Saya berterima kasih dan juga memberikan apresiasi kepada Bu Dokter. Terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Barangkali ke depan nih sebagai secara kesehatan physically dan juga secara mentalnya juga di Komisi 1 sehingga betul-betul melahirkan kalian apa namanya la'alakum tattaqun itu betul-betul terbangun begitu. Baik, terima kasih Bu Dokter. Sekedar masukan saja dan juga mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Mahfuz, jazakumullah khair Ustadz untuk masukannya luar biasa ya. Memang puasa ini Bang Dr. Davis ya memiliki begitu banyak efek positif ya untuk diri kita baik ruhiyah secara ruh maupun juga secara jasadiah ya, secara fisik kesehatan kita ya. Cuma memang untuk kajian kali ini Ustadz Mahfuz memang kami menitik beratkan pada sisi kesehatannya Ustadz Mahfuz nih untuk sesi kali ini gitu ya. Jadi mencoba untuk membahas secara ilmiah begitu bagaimana dampak positif puasa terhadap imunitas tubuh kita dan juga berbagai macam sistem kesehatan yang teraktivasi gitu ya karena berpuasa. Tapi tentunya bahasan tentang bagaimana puasa ini menjadi satu momen untuk ibaratnya membangun sistem mental lebih baik. Nah ini mungkin kalau saya pribadi keilmuannya mungkin tidak spesifik di situ Ustadz Mahfuz, tapi siap. Nanti mungkin bisa di sesi berikutnya Dr. Davis ya, nanti bisa diusulkan juga siap. Gitu ya, insya Allah ya. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Ustadz Mahfuz, usulan yang sangat luar biasa ya, masukan ke kita. Nanti kita akan coba ya follow upin ini gitu ya. Jadi biar ilmu yang kita dapatkan itu bisa lebih komprehensif ya, dilihat dari sisi sudut mana saja. Baik, mungkin terima kasih Bu Dr. Ririn atas ilmunya. Sama-sama Ustadz, wa'alaikum, sehat Ustadz Mahfuz dan keluarga. Wa'alaikum Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan Dr. Ririn, ada pertanyaan keempat ini dari Nur Jamal dari LPPTKA DPD Jaksel. Ingin bertanya bagaimana yang ideal dalam usia lansia dalam berpuasa agar tetap kesehatan itu terjaga, stamina sempurna. Ya, silakan untuk Dr. lansia ya. Untuk lansia. Ya, supaya tetap stamina-nya baik ya ketika berpuasa ya. Ya, kalau lansia itu kan berarti sekitar umur di atas 60 ya, 60 tahun ke atas ya untuk lansia kategori lanjut usia. Mungkin kalau secara umum ya, tadi yang bertanya siapa namanya? Lupa saya. Nur Jamal. Mas Nur Jamal ya? Mas Nur Jamal. Mas Nur Jamal ya, kalau perempuan Jamila ya, mohon maaf ya, Mas Nur Jamal. Mohon maaf nih kita bercanda sedikit lah ya, supaya nggak terlalu tegang. Oke, Mas Nur Jamal tadi bertanya kalau untuk lansia gimana gitu ya. Lansia itu kan memang termasuk yang rentan ya imunnya gitu. Makanya ketika COVID pun termasuk yang kategori kelompok rentan ya, rentan terkena COVID gitu ya. Untuk lansia tentu yang perlu diperhatikan menjalankan puasa adalah kita harus tahu dulu nih kategorinya punya penyakit apa gitu kan. Kadang lansia suka ada beberapa penyakit tuh, misalkan hipertensi atau gula, misalkan atau kolesterol gitu ya, atau mungkin ada yang punya sakit jantung ya, atau ada yang mungkin punya penyakit biasanya osteoartritis ya, OA gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kita tahu dulu nih karakter dari lansia itu punya penyakit apa sih gitu ya, basic penyakitnya apa dulu gitu. Sehingga ketika akan menjalankan puasa, kita bisa menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan polanya nih, pola untuk puasa dari lansia tersebut seperti apa. Katakanlah misalkan dia punya hipertensi gitu. Hipertensinya agak kurang terkontrol karena mungkin minum obatnya nggak rutin gitu ya, kemudian makan asupan natrium atau garamnya juga banyak, sehingga nih naik turun nih tensinya gitu ya. Gimana cara mengatasinya? Oh, mungkin bisa kita siasati ketika sahur konsumsi seperti apa gitu ya. Kemudian ketika berbuka makan yang harus dimakan seperti apa sehingga untuk menjaga stabilitas dari tensinya itu. Dan kalau memang ada lansia yang
kadang-kadang tuh lansia tuh minum obatnya banyak, Dokter Davis, ya kan? Kadang-kadang ada obat hipertensi, obat kolesterol, atau ada vitamin apa. Nah, itu juga mungkin bisa dikonsultasikan nih ke dokter yang memberikan rekomendasi obat tersebut, gitu ya. Dok, di antara obat ini mana nih yang utamanya harus dikonsumsi, gitu ya, ketika lansia berpuasa? Dan tetap harus dikonsumsi, karena kan obat-obatan itu kalau sudah dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, kita nggak bisa stop mendadak gitu ya, apalagi obat-obatan yang sudah rutin dikonsumsi seperti hipertensi, obat gula, obat jantung itu kita nggak boleh tuh stop mendadak gitu ya, karena nanti khawatir ada mekanisme tubuh yang malah menjadi balik gitu ya, kurang baik terhadap tubuh lansia tersebut. Jadi kalau menurut saya yang pertama, Mas Nur Jamal adalah karakteristik lansianya dulu kita tahu punya penyakit apa sih gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau memang ada obat-obatan yang rutin dikonsumsi, bisa dikonsultasikan ke dokter yang memberikannya selama puasa ini. Bagaimana nih untuk konsumsi obat-obatannya? Karena kan siangnya nggak makan, nggak minum gitu ya. Jadi apa yang harus diutamakan untuk dikonsumsi? Waktunya kapan untuk dikonsumsi seperti itu? Yang ketiga, tentunya nutrisi. Nutrisi ketika sahur dan berbuka. Nah, lansia itu, Mas Nur Jamal dan teman-teman, rentan sekali dehidrasi, ya, kurang cairan. Maka perhatikan betul ketika konsumsi sahur dan berbuka itu asupan cairannya juga tercukupi, gitu. Kemudian sebaiknya memang untuk lansia kurangi yang terlalu asin, gitu ya, yang terlalu manis, gitu. Karena manis, asin itu akan membuat lebih cepat hilang cairan gitu ya. Jadi usahakan tuh dikurangi. Lebih banyak konsumsi apa sih kalau lansia? Lebih banyak konsumsi sayur, buah, protein yang seimbang ya. Itu lebih baik gitu ya untuk para lansia. Mungkin seperti itu ya, Dr. Davis yang bisa saya sampaikan. Mas Nur Jamal nanti kalau misalkan belum puas bisa tanya dengan dokter yang merawatnya ya, karena setiap karakter lansia beda-beda ya untuk menangani atau tip-tipnya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tapi secara umum kurang lebih seperti itu mungkin ya, Mas Nur Jamal. Semoga bermanfaat ya. Baik, terima kasih Dr. Ririn. Ini Masya Allah masih banyak pertanyaan yang masuk ke forum chat ya. Tapi mungkin mohon maaf nggak semua bisa kita bahas, kita baca karena keterbatasan waktu. Mungkin kita coba bacakan 2 pertanyaan ya, Dr. Ririn ya, mungkin di akhir. Pertanyaan selanjutnya itu dari Fahmi Syarif. Bu Dokter izin bertanya, apa yang harus dikonsumsi saat sahur agar kita nggak mudah ngantuk? Nah ini dari Fahmi Syarif. Silahkan Dr. Ririn. Ya, kalau saya tidak salah, Fahmi Syarif ini orang yang saya kenal ya. Apa kabar Bang Fahmi? Mudah-mudahan sehat ya. Berapa kilo nih hari ini? Udah cek timbangan belum? Oke, Bang Fahmi Syarif, mudah-mudahan sehat ya untuk Bang Fahmi dan keluarga semua di rumah. Kalau boleh usul untuk sahur, teman-teman, karena kita kan mau puasa seharian 12 jam lebih itu ya. Dari pagi sampai menjelang maghrib gitu ya, nggak ada asupan makan minum. Kalau boleh usul, sahur itu utamakan protein, ya protein, karena akan lebih lama dipecahnya gitu ya. Kemudian sayur dan buah. Ya kalau nggak ada buah ya sayur lah paling nggak, sama air putih ya, sama air putih. Jadi usahakan nggak minum manis ya, Bang Fahmi ya, nggak minum manis. Kemudian juga kalau bisa proteinnya itu jangan tambah karbo sih, karena ternyata ada satu penelitian juga, lupa baca di mana, tapi ketika karbo itu ditambah dengan high protein tuh akan jadi lemak yang ini ya, yang lebih terakumulasi dalam tubuh kita. Jadi kalau di lemaknya protein itu misalkan makan ikan gitu ya dibandingkan dengan sayur, maka itu akan meredam lemak-lemak yang ada di lauk yang kita konsumsi ketika dibarengi dengan sayur gitu ya. Tapi kalau mau makan nasi, mungkin jangan kebanyakan nasinya. Yang bikin ngantuk itu adalah ketika kita banyak makan manis. Perhatiin deh, jadi ketika kalori kita tinggi, asupan kalori kita tinggi, karbo kita tinggi, itu akan bikin kita ngantuk. Biasanya seperti itu. Alhamdulillah, Bang Fahmi juga teman-teman semua, dari awal Ramadan itu sampai hari ini sudah turun 5 kilo, Bang Devi, saya. Ya, jadi pagi sahurnya itu cuman makan, saya udah lama nggak makan nasi putih ya teman-teman, udah lama banget nggak makan nasi putih, jadi cuman makanya protein aja, protein, sayur, buah, air putih yang banyak, dan berusaha untuk ngerem semaksimal mungkin yang manis gitu ya, yang manis-manis
bukan karena udah manis ya, tapi yang manis-manis tuh kayak kue-kue, misalkan kue kaleng, roti itu dikurangin banget supaya nggak jadi penumpukan kalori yang nggak dibutuhkan, jadi lemak dan bikin ngantuk gitu, Bang Fahmi. Kalau kebanyakan manis atau kalori, kayak gitu ya. Terus Iya, Bu Dokter. Masya Allah, apa kabar nih? Mudah-mudahan sehat ya, sekeluarga hutan kayu aman. Kayak Aman, gitu ya, alhamdulillah Bu Dokter. Kayu putih Bu Dokter. Bu Dokter sehat ya, keluarga ya. Alhamdulillah baik. Itu hutan kayu. Kayu putih ya, masih di kayu putih ya. Terus yang hutan kayu siapa? Bukan ya? Bukan. Sehat ya Bu Dokter. Alhamdulillah, Bang Mami, mudah-mudahan cukup bermanfaat ya, cukup menjawab ya. Nanti kalau ada yang kurang WA aja ya. Alhamdulillah juga udah, saya dari awal Ramadan sampai sekarang udah turun 0,5 kilo Bu Dokter. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Turun 0,5 kilo, naiknya berapa? Ya sekitar berapa ya? Turun 0,5 kilo, naiknya 5 kilo ya? Berarti ngutang dong pas 0,5 kilo. Oke deh, Bang Fahmi, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kurangi kalorinya ya supaya nggak cepat ngantuk di siang hari ya. Ya, terima kasih Dr. Ririn penjelasannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir, mohon maaf pada peserta webinar. Ini terakhir ya Dok ya, pertanyaan karena keterbatasan waktu. Ini dari Pak Dudi Arifatullah. Saya ini pernah terpapar COVID-19 di tahun 2020. Saya ini punya penyakit MAH. Yang saya rasakan pada saat itu mual hebat ya, mual sekali, sampai 1 minggu itu nggak bisa makan nasi. Nah pertanyaannya, apakah yang kena COVID itu yang punya penyakit bawaan itu berpengaruh ke penyakit bawaan setelah sembuh? Apakah setelah sembuhnya itu nanti akan berefek ke penyakit bawaannya, sebut di sini MAH ya Dok. Pertanyaan keduanya, apakah MAH ini dengan berpuasa dapat berkurang MAH-nya gitu ya, atau penyakitnya ini bisa sembuh ya ketika berpuasa? Silakan Dr. Ririn. Pak Dudi Arifatullah ya. Ya betul ya Mbak Dr. Davis ya. Jadi pernah terpapar COVID, punya penyakit MAH, terus jadi ketika kena COVID itu keluhannya sangat mual sekali gitu ya, sangat mual sekali, MAH-nya gitu ya, mungkin cukup berat ya, Pak Dudi ya, ketika terkena COVID. Terus tadi pertanyaannya yang pertama apa tadi Dr. Davis? Saya lagi nyari-nyari nih di chat. Apakah yang kena COVID-19 yang punya penyakit bawaan itu berpengaruh ke penyakit bawaannya? Jadi sepertinya ini dia nih. Setelah selesai COVID gitu. Oh iya, baru ketemu nih chatnya. Iya, Pak Dudi ya, Pak Dudi Arifatullah. Apakah setelah kena COVID itu pengaruh ke penyakit bawaannya? Oke, Pak Dudi, untuk COVID ini memang salah satu kondisi yang masih menjadi tantangan ya untuk kita para tenaga kesehatan itu adalah adanya kondisi Saya lupa namanya, astagfirullahaladzim. Prolong COVID-nya itu loh. Jadi ada kondisi di mana COVID-nya mungkin virusnya udah nggak ada, SARS-CoV-nya udah nggak ada, tapi masih ada gejala-gejala sisa gitu ya dari akibat serangan COVID-nya gitu ya. Kalau beberapa saya sempat ikut juga pembahasan Prof. Ari ya, Dekan FAUI itu, jadi memang salah satunya yang banyak keluhannya muncul ketika orang kena COVID itu, gejala sisanya adalah seperti susah untuk nafas, sulit untuk berpikir, susah tidur, kemudian cepat capek, seperti itu kurang lebih ya. Kalau untuk keluhan MAH, ini memang dari diskusi yang saya ikuti memang nggak dimunculkan sebagai salah satu gejala sisa dari COVID gitu ya. Cuma mungkin kenapa faktor MAH ini kan banyak banget ya Pak Dudi ya. Faktor MAH itu kan banyak sekali faktornya, pencetusnya, dan tergantung dari MAH-nya, MAH yang seperti apa modelnya, apakah memang baru sifatnya sindrom aja, dispepsia, apakah memang sudah ada ulkusnya, misalkan seperti itu ya, sudah ada kelainan anatomi, fungsionalnya gitu ya. Kalau memang kondisinya sudah ada gangguan secara fungsionalnya atau anatominya sudah terganggu gitu ya, ada ulkus atau ada sfinkternya yang terganggu, GERD, dan lain sebagainya, tentu kita harus tahu nih pemicunya apa aja gitu Pak Dudi, sehingga kok jadi sering kambuh gitu. Bisa jadi mungkin kekambuhan MAH yang dirasakan Pak Dudi pasca COVID itu belum tentu ada hubungannya dengan
dengan infeksi COVID sebelumnya gitu ya. Bisa jadi mungkin karena kondisi-kondisi pemicu-pemicu pencetus lainnya begitu Pak Dudi ya, tergantung dari jenis penyakit MAH yang dimaksudkan tuh apa? Apakah memang hanya sebatas sindrom dispepsia MAH biasa, gastritis biasa gitu ya, atau memang sudah sampai ulkus gitu ya. Nah ini kan juga perlu untuk dikaji lebih dalam. Tapi intinya adalah apakah yang punya penyakit bawaan itu bisa diperburuk ketika kena COVID? Bisa. Kayak misalkan contoh orang punya penyakit bawaan asma. Punya penyakit bawaan asma, ya ketika kena COVID biasanya akan lebih berat gitu kondisinya. Gitu karena kan si SARS-CoV-2 ini dia akan menyerang S2 reseptor. S2 reseptor itu adanya di paru-paru gitu. Jadi akan sangat berpengaruh bagi orang-orang yang punya asma ketika dia kena COVID akan semakin berat dia ininya bronkospasme atau sesak nafasnya gitu ya ketika kena COVID gitu. Termasuk yang punya MAH juga karena di dalam saluran cerna kita ternyata ada reseptor S2 juga walaupun tidak sebanyak di paru-paru. Jadi akan berpengaruh juga Pak Dudi. Tapi kalau tadi terkait pertanyaannya apakah setelah kena COVID kemudian MAH-nya itu yang dirasakan saat ini itu karena akibat COVID-nya, nah itu perlu dikaji ulang karena kan kita nggak tahu nih jenis MAH yang Pak Dudi maksud itu jenis MAH yang seperti apa kondisinya dan pencetusnya banyak sekali. Belum tentu pencetus kekambuhan MAH yang saat ini dirasakan Pak Dudi itu belum tentu ada kaitannya dengan serangan infeksi SARS-CoV-2 sebelumnya. Seperti itu mungkin Pak Dudi ya jawabannya, semoga bisa cukup menjawab ya untuk pertanyaannya. Begitu Dr. Davis, mungkin sudah selesai untuk sesi tanya jawab Dr. Davis ya? Sudah. Ya, mungkin saya izin mengakhiri Dr. Davis ya untuk rekan-rekan BKPRMI wilayah DKI Jakarta dan juga seluruh peserta yang sudah mengikuti webinar hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ilmu saya masih cetek banget, Dr. Davis dan rekan-rekan semua. Saya pun masih proses pendidikan dan juga masih terus harus belajar. Tapi semoga apa yang sudah kita diskusikan bisa bermanfaat banyak untuk kita semua. Mohon maaf jika ada yang berkenan. Semoga kita semua disehatkan, bisa bertemu lagi dalam kesempatan. Akhirul kalam, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Terima kasih Dr. Irin. Alhamdulillah tadi kita sudah bahas secara lengkap sekali ya bagaimana imunitas tubuh saat puasa, apakah rentan terhadap COVID-19 dan itu sudah terjawab. Maka webinar hari ini saya sudahi sesi materinya. Maka setelah ini akan dikembalikan ke MC lagi yang mungkin nanti akan memimpin adanya acara door prize ya. Mungkin mohon maaf jika ada kekurangan selama pemaparan materi yang kami bawakan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Irin dan Dr. Davis. Baik Bapak Ibu, adik-adik dan kakak-kakak sekalian, sekarang waktunya door prize nih. Ayo siapa nih kira-kira yang dapat ya? Jadi door prize itu ada untuk 5 orang terpilih. 3 door prize berupa paket skincare. Nah ini yang mau lebaran supaya lebih cerah nanti waktu difoto ya. Kemudian juga ada 2 berupa saldo GoPay senilai Rp100.000. Untuk paket skincare yang pertama jatuh kepada Mbak Tiara dari Jakarta Timur. Apakah masih? Silahkan raise hand. Mbak Tiara dari Jakarta Timur, silahkan raise hand. Kemudian menuliskan nomor handphonenya di kolom chat untuk nanti dihubungi oleh panitia. Kepada panitia mohon ada yang mencatat nomor handphonenya ya. Mbak Tiara silahkan di kolom chat ya, di-share nomor handphonenya untuk dihubungi. Kemudian paket skincare yang kedua jatuh kepada, ini namanya seperti laki-laki tapi fotonya Mbak nih, Mbak Satria dari Jakarta Barat. Masih hadir nggak? Silahkan raise hand atau di kolom chat. Ya, kepada Mbak Satria di Jakarta Barat, mohon menuliskan nomor handphonenya di kolom chat untuk nanti dihubungi oleh panitia. Oke, kemudian untuk skincare yang ketiga saya lempar nih ada pertanyaan nih. Ayo nih pesertanya juga banyak nih Mbak-mbak, ibu-ibu. Silakan nanti yang tahu jawabannya silakan raise hand ya. Oke, pertanyaannya gampang aja.
kapan sih autofagi itu diaktifkan? Tadi dari penjelasan Dr. Irin udah ada ya, kuncinya udah gampang banget. Silahkan yang bisa jawab. Bapak-bapaknya juga boleh, mas-masnya juga boleh. Silahkan yang bisa jawab, raise hand. Nanti boleh open mic. Ayo, pertanyaannya, kapan autofagi diaktifkan? Ini ada dari Muhammad Farid. Ya, Muhammad Farid, silahkan mau menjawab. Silahkan open mic. Jawabannya apa, Muhammad Farid? Ya, autofagi akan aktif setelah pada sahur karena sistem pencernaan itu akan bangkit dan kembali aktif pada waktu berbuka puasa. Oke, baik. Sebenarnya jawabannya cukup pada saat berpuasa gitu ya. Tapi hebat nih, jawabannya lengkap banget, berarti menyimak banget ya. Selamat ya kepada Muhammad Farid dapat paket skincare, nanti boleh dikasih ke kakak atau ibu atau siapa gitu ya. Oke, kemudian untuk yang berikutnya untuk GoPay, saldo GoPay senilai Rp100.000. Yang pertama diberikan kepada Bapak Dudi Arifatullah, masih hadir Bapak? Nih kode layar saya lihat masih hadir sih. Selamat ya Bapak Dudi Arifatullah. Mohon ketik nomor handphonenya di kolom chat untuk nanti dihubungi oleh panitia ya Bapak. Kemudian untuk paket GoPay yang kedua senilai Rp100.000, saya lempar pertanyaan lagi nih. Tadi kan Dr. Irin menyampaikan ada hidup sehat ala Rasulullah ya, yang tadi hadis riwayat Ahmad yang tadi disampaikan Dr. Irin. Ada yang bisa menyebutkan nggak? Kata kuncinya ini, sepertiga. Nah, ayo, siapa yang bisa silahkan raise hand. Ayo, siapa yang bisa silahkan raise hand. Oh, Muhammad Farid lagi nih. Silakan Muhammad Farid open mic. Ya, terima kasih. Sepertiga nasi, sepertiga air, dan sepertiga minum. Dan sepertiga untuk napas. Boleh diulangi, kayaknya masih kurang tepat deh. Ayo coba diulangi. Sepertiga, sudah benar tapi kurang tepat. Ya. Ya. Sepertiga makanan, Ya. sepertiga untuk aktivitas, sepertiga untuk bernapas. Ya boleh. Oke, sepertiga makan, sepertiga minum, sama sepertiga untuk bernafas ya. Terima kasih. Baik. Sudah ada 5 ya, nanti Mas Muhammad Farid tolong sudah tulis di kolom chat ya untuk nomor handphonenya. Jadi menangnya 2 nih, dapat GoPay sama paket skincare nih, karena menyimak banget dari awal ya. Baik Bapak Ibu, adik-adik dan kakak sekalian, dengan demikian telah berakhir acara pada hari ini. Saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, atas partisipasinya, dan semoga apa-apa yang disampaikan oleh narasumber kita, oleh Dr. Irin Nahdiyati hari ini, bisa memberi manfaat pada kita semua. Dan saya juga atas nama panitia mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin live ya. Selamat kepada PKM, terus semangat dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum. Yes. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nanang. Ya, udah waktu zuhur. Ya, terima kasih Ustaz Mahfuz. Ya, silakan. Silakan yang mau live silakan, untuk pemenang nanti akan dihubungi oleh panitia ya. Terima kasih. Sukses ya Dr. Devi. Terima kasih Pak. Izin live ya Dr. Devi ya. Silakan. Izin live dokter-dokter semuanya. Terima kasih. Sudah programnya. Hilalmu datang mengerai hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu kutuk musibahku. هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر
يا عباد الله. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. Ramadan khairu ma tuti as-salam, ألا بذكر الله نحيا فكبروا. وإذا اشتد البلاء هو للقلوب شفاء وهذا وعد الله. Hilal muda tak mengerai, hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah. هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم، فأبشروا هيا فهل